Rata-rata dengan 50 Rata-rata. dengan 50 stick sebulan itu kali aja Mbak berapa Mbak? Dengan keuntungan 8.000 sampai 10.000. 8.000 sampai Berarti 10.000. sehari kita dapat keuntungan bersih itu 500.000 dikali 30. 500.000. 15 juta Mbak sebulan Mbak. Sebulan 15 juta, mantap banget. Halo, assalamualaikum, balik lagi di KKI Podcast. Nah, jangan lupa sebelum tonton video ini kalian wajib banget untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena pastinya di konten KKI ini kita bakal bahas cerita-cerita sukses Mitra PT Kuliner Kreasindo Inovasi. Juga kita akan membahas tren terbaru bisnis kuliner yang pastinya seru banget dan sayang jika terlewatkan. Jadi pastiin kalian harus tetap stay tonton video ini sampai habis karena hari ini aku kedatangan Pak Ade Mitra King Chicken Stick dari Cibinong. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Mbak. Nah Pak Ade ini kisahnya Masya Allah seru banget ya. Kemarin dapat info nih, Pak Ade dalam sehari bisa raup penjualan sekitar 200 porsian ya Pak, Ya, King Chicken 200 Stick. porsian. Ya. Boleh cerita sedikit Pak Ade, Ya. gimana ceritanya nih? Ya, makasih Mbak. Ini syukur alhamdulillah. Kita pada waktu awal nih kita bekerjasama dengan dengan Kuliner Kreasindo Inovasi. Kita mencoba menjual chicken stick ini. Ternyata, nah jadi gini Mbak, pada waktu awal sebelum kita launching ini kita udah promo sebenarnya. Oh udah promo sebelum launching? Kita memberikan brosur-brosur nih, memberikan brosur. Kebetulan di sana juga alhamdulillah di tempat saya nih ada perumahan. Saya juga memberikan promo ke sekolahan, kebetulan juga ada pabrik gitu. Nah, pada waktu awal kenapa saya tuh sampai chicken stick ini terjual hampir 200 lebih. 200 lebihan ya. Nah, pada waktu saya sebelum launching, ini kita nih yang menu-menu yang ini kita udah sebar. Udah disebar, udah dikasih tahu ke pelanggan ya? Ya, pelanggan bahwa ini chicken stick ini ada berapa varian ya. Ada dari rasa lada hitam, barbecue atau stick. Nah, untuk awal ini kita promo awalnya kita buka dari mulai harga 18.000 nih. 18.000. Iya, harga stick 18.000 orang pasti akan tertarik dong. Tertarik kok. Soalnya kalau di mall mahal ya. Kebetulan tempat saya ini namanya Jajanan Kaki Lima. Oh, Jajanan Kaki Lima. Saya promokan harga kaki lima, rasa bintang 5. Gitu loh Mbak. Jadi alhamdulillah setelah kita promo di hari launching pertama, itu peminatnya sangat banyak. Dan kebetulan di lingkungan saya ini stick ini jarang ya tempatnya ya. Hanya ini ternyata pada waktu itu kita promo, kita berikan kebetulan pada waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Kita berikan diskon 10%. Diskon pas grand opening. Grand opening sampai tanggal 31 Agustus. Kita berikan diskon 10%, ternyata ini menjadi menarik buat mereka. Oh, dengan harga segini kita dapat diskon 10% gitu loh. Dengan bisa makan chicken stick gitu loh, Mbak. Seperti itu. Emang diskon 10% itu nggak rugi, Pak? Oh, tidak. Nggak rugi ya? Tidak rugi ternyata. HPP-nya berapa, Pak? Kalau dihitung-hitung itu masih dapat keuntungan 8.000-an. Keuntungan 8.000 per porsi? Per porsi. Kejual 200 lebih? 200 lebih. Itu sehari berapa omsetnya, Pak? Kalau dihitung-hitung sehari, dihitung-hitung kita rata-rata per hari itu untuk chicken stick itu hampir 50. 50 stick. 50 stick? Ya, 50 stick. Rata-rata per hari ya. Rata-rata per hari 50 stick. Pada waktu awal kita 200. Nah, kesana-kesana itu, karena kan ini para pencinta ini kan agak beda-beda nih. Orang nggak mungkin juga untuk makan stick itu setiap hari. Gitu. Tapi dengan chicken stick ini agak beda nih rasanya nih. Mereka tertarik gitu loh. Mereka tertarik. Terutama ya untuk anak sekolah ya. Anak sekolah ternyata dia suka dengan cheese. Oh, yang sambal kejunya, saus keju. Saus kejunya kan suka, udah. Cheese-nya. Sampai ibunya menyatakan, waduh ini gara-gara ini chicken stick ada di sini. Anak saya mau tiap hari makan chicken stick. Tiap hari chicken stick. Makan chicken stick gitu loh. Gitu, seperti itu Mbak. Jadi saya punya hitungan rata-rata. Kita sehari itu chicken stick yang terjual itu
paling kecil 50. Paling sedikit 50, mesti kejual setiap hari ya Pak? Setiap hari. Setiap hari, Masya Allah. Nah sebelum jualan King Chicken Stick, Pak Ade ini udah punya usaha atau belum sih Pak? Sebelumnya saya bekerja di salah satu badan usaha milik negara. BUMN. BUMN gitu loh, di salah satu badan usaha milik negara. Nah sebenarnya saya ini membuka usaha ini untuk persiapan masa pensiun. Persiapan pensiun. Pensiun. Berarti belum pensiun nih? Saya MPP. Oh. Masa persiapan pensiun. Nah kebetulan istri saya nih punya semacam inilah, dia punya dasarnya untuk jualan kuliner ini. Dia udah ada dari awal gitu. Oh, berarti emang istrinya Pak Ade ini suka jualan kuliner sejak awal dan awalnya. Pak Adenya ini karyawan di BUMN. Emang masa persiapan pensiunan akhirnya ambil kemitraan King Chicken Stick gitu. Ya, gitu loh. Saya lihat dengan kemitraan segini kok dengan modal segini kok bisa ini, bisa kita usaha nih gitu loh. Oh, saya punya perhatikan, oh ini modal segini nih, modal ternyata dari ini sangat terjangkau. Itu saya pada waktu awal saya melihat ada beberapa yang program yang ditawarkan, ada dari mulai gold, rumahan. Iya, maksudnya yang bukan ini namanya gold apa namanya kalau gold. Itu gold. Nah, saya ambil yang gold dah. Ambil paket gold. Yang gold. kayak but di belakang ini ya. Nah, ini kayak persis ini gold. Persis kayak gitu. Ini kita ambil ini dengan pada itu awalnya kita sekitar 7,5 juta kalau salah ya, 7,5 ya. Lagi promo 7,5. Kenapa dengan 7,5 ini di depan mata nih ada cuan nih yang kita dapat, ada cuan nih. Kita itu dengan modal segini kita bisa meraih keuntungan dari satu chicken stick itu 8.000 sampai 10.000. Dan setelah dicoba ternyata benar. Ternyata nikmat loh. Ternyata oke lah, kita nggak usah inilah, kita nggak usah ngambil secara terlalu besar lah. Rata-rata dengan 50 stick sebulan itu kali aja Mbak, berapa Mbak? Dengan keuntungan 8.000 sampai 10.000. 8.000 sampai 10.000. Berarti sehari kita dapat keuntungan bersih itu 500.000 dikali 30. 500.000. 15 juta Mbak sebulan Mbak. Sebulan 15 juta mantap. 15 juta Mbak sebulan. 15 juta sebulan kita ini. Itu baru stick, bulan di luar nanti ada minuman atau apa gitu. Masya Allah. Awalnya kan karyawan Pak, apa nggak takut nih coba bisnis? Biasanya kan kalau misalnya karyawan udah nyaman kerja, terus tiba-tiba mulai bisnis tuh ada ketakutan, takut nggak bisa jalaninnya, takut gagal. Pak Ade kayak gitu nggak sih mikirnya? Oh enggak, pada waktu saya saya melihat dari, ya kebetulan lah saya juga banyak belajar dari analisa risiko. Saya punya risknya apa sih sebenarnya? Saya udah bilang, buka usaha itu jangan takut. Jangan takut kuncinya. Jangan takut usahanya, segala sesuatu dicoba. Gitu. Saya bilang ke istri saya, ini lakukanlah dengan niat. Kalau kita niat pengen maju, pengen usaha ini maju, monggo silakan. Segala sesuatu pasti ada kendala yang akan ada kendalanya. Nah, saya rasa dengan modal segini bisa lah kita laksanakan gitu loh. Nggak ada Mbak, pada waktu itu saya pasti nih ada rasa nih, wah gue nanti jualan nih, ini berapa lama sih bertahannya? Berapa lama sih bertahan namanya gitu. Tapi saya melihat kenapa ngambil chicken stick ini? Di stick ini tuh lidah semua masuk, gitu loh. Dan ini nggak akan ke depan itu ini pasti akan banyak, tetap akan dicoba gitu loh Mbak. Seperti apalagi emang saingannya tuh mal-mal besar, sedangkan kita jual dengan harga yang murah ya. Iya gitu, dengan mal-mal besar, dengan harga yang sangat murah, dan kebetulan juga ini dari pihak kreasi ini, chicken stick ini, kita diberi kebebasan. Termasuk kebebasan satu untuk bahan-bahan ya Mbak, terutama kecuali untuk yang ini ya, yang untuk intinya itu nggak boleh. Untuk dari ayam nih Mbak, kenapa bisa dapat untung besar dari ini? Diberi kesempatan kita mencari ayam, kebetulan ada ayam yang sekali lebih murah daripada ini. Dan disitulah kita, ternyata dari pihak kreasi ini diberi kesempatan, monggo kalau di luar ada yang lebih murah untuk bahannya ayam, atau ada distributor yang ini, monggo silakan. Iya benar. Ketemulah Mbak. Ketemu vendor lah. Iya. Vendor sekilonya ternyata berapa sih Mak kemarin itu sekilo? Segini Pak, sekilo dengan 40.000. 40.000 kalau paha, dada di berapa? Itu Mbak dengan 40.000. Itu dengan dada itu dibagi itu bisa 5. 40.000 dibagi 5. 40.000 tuh Mbak. Kita jual satu itu 25. 25.000 satunya. Berarti udah ketahuan kan? Udah ketahuan. Berapa tuh? Dari sekilo itu kita dapat untungnya berapa? Untuk awalnya kita tuh pada itu kita kehabisan stok tuh Mbak, bingung kebetulan
Ini yang pendistribusian ayam ini dia jualnya fresh. Oh, fresh. Kebetulan dekat rumah itu ada, dia jual ayam segar, begitu jam ini potong gitu. Ternyata disitulah kita bisa memberikan ke pelanggan bahwa yang kita makan itu adalah ayam segar. Ayam segar. Jadi itu kita edukasi juga ke pelanggan ya. Kalau misalnya King Chicken Stick yang kita jual ini benar-benar ayamnya segar terus. Fresh, gitu. Fresh gitu loh. Nah, Bapak dapat vendor dari mana sih Pak? Gitu boleh diceritain nggak sih? Kadang kan ada orang yang bingung nih cari ayam di vendor gitu. Nah, pada ayam di vendor ini gini. Jadi ini istri nih. Istri sebelumnya mereka udah istri udah pernah dia sebenarnya dulu dia di rumah itu dibuka semacam WO. Wedding organizer gitu. Dia biasa jual catering juga gitu. Catering. Nah, dapatlah mitra vendor ini dari teman terdekat istri saya gitu loh. Teman dekat. Ya, teman dekat berarti pelanggan lah biasanya. Dapat di situ gitu loh, Mbak. Gitu. Oh, jadi emang dari kenalan deket akhirnya dapat vendor ayam sendiri gitu. Emang dari kakak ini dari King Chicken Stick kita kan emang sengaja tuh beri kebebasan untuk ayam gitu. Karena kan emang mitra kita di seluruh Indonesia. Kalau misalnya kita kirim ayam takutnya nggak fresh gitu. Makanya keuntungan cari ayam sendiri yang pertama ayamnya lebih fresh ya Pak. Terus yang kedua harganya juga bisa menyesuaikan. Apalagi bisa dapat yang lebih murah. Jadi keuntungan Bapak bisa makin gede. Itulah kelebihannya di sini gitu. Kelebihannya di sini. Tapi tetap untuk bumbu inti kan dari kita biar rasanya standar ya. Bumbu, itu sebenarnya Mbak, ini untuk bumbu nih. Untuk bumbu. Bumbu ini agak beda nih. Ini yang dari pihak Chicken Stick ini agak bedanya beda. Gimana Pak? Jadi mereka mencoba gitu loh, ini kok agak beda gitu. Tapi itu serang aja, ini pada waktu awal kita mau bumbu ini banyak kita eksperimen. Karena nggak mungkin juga bumbu yang mau pure dari sini. Ada sebenarnya tambahan nggak banyak sih. Hanya merica, bawang atau apa dibikin lah. Pada waktu awal emang kita selalu nanya ke konsumen, apa kurangnya? Pak, ini bumbunya kurang kental. Gimana ya? Istri saya lagi belajar lah, gimana coba. Gitu. Ternyata jadi kental gitu loh. Jadi itu banyak juga kita belajar gitu loh. Dari pelanggan gitu. Dari pelanggan juga. Kita tanya apa yang kurang, apa yang kurang. Yang kedua juga ini sticknya nih, pertama istri saya itu kentang itu awalnya kentang buat. Awalnya buat sendiri berarti. Buat kentang yang model yang itu ya. Wedges ya, wedges itu. Ternyata stick itu nggak cocok dengan kentang wedges itu. Akhirnya belilah kentang yang model ulir yang itu. Ternyata yang ulir harus yang dia sebenarnya chicken stick itu harus garing itunya. Nah, akhirnya kita ganti itu. Berapa sih sekilo? Sekilo gini Mas. Sekilo itu berapa sekilo? 20 apa berapa tuh? 22 atau berapa? Nah, dari 22 ribu itu kentang itu bisa untuk berapa ini sih? Berapa tempat itu? Oh segini, udah beli aja. Ternyata masih masuk gitu loh. Masih masuk. Berarti lebih simpel juga lebih simpel, tinggal goreng, tinggal daripada bikin kan ternyata lebih simpel gitu loh. Emang bikin King Chicken Stick ini emang simpel banget ya Pak? Sangat simpel dan ya alhamdulillah sih Mbak, terus terangnya Mbak, kita bukan chickennya ada pegawai 4 benar Mbak. Pegawai 4? Pegawai udah 4 Masya gitu Allah. Pegawai 4, yang bagian masak tuh 2. Tapi semua perempuan gitu, ada juga yang laki juga itu bagian untuk malam, shiftnya malam. Oh, gitu. shift malam. Iya, untuk jam berapa gitu loh. Seperti itu. Sangat mudah lah. Sebenarnya kita untuk usaha ini, untuk belajar ini sangat mudah. Mudah banget. Saya menyarankan mungkin buat yang ingin coba usaha, monggo lah Chicken Stick ini. Cara pembuatan mudah, rasa juga sangat nggak kalah dengan stick yang ada di hotel atau bintang 5, tidak kalah. Apalagi gitu, varian sosnya banyak banget ya. Banyak banget varian. Itu bikin pelanggan tuh balik lagi. Pelanggan balik lagi. Gitu, itu kalau boleh tahu 4 karyawan itu gajinya berapa sih Pak? Pada waktu awal nih kita selalu menyampaikan nih. Jadi untuk gaji awal karyawan pertama ini di bawah UMR. Untuk bagian ini kita itu di bawah 1 juta. Kita gaji 800.000 untuk awal ya. Untuk awal kita 800.000. Nanti kalau misalnya kemang ada, tapi 800 itu gaji di luar gaji ya. Maksud gaji toh, tapi di luar itu makan banyak itu semua ada semuanya. Ada. Kadang-kadang kita juga misalnya ini alhamdulillah kita berikan juga kita kasih tuh uang mereka. Nih
ada tanda ini kita kasih lah. Per minggu kita kasih ada. Oke Pak, tadi kan berarti Pak Ade ini pakai 4 karyawan ya? 4 karyawan. Nah kendala orang-orang di sana tuh yang mau mulai bisnis, mereka tuh pasti mikir cari karyawannya susah. Nah Pak Ade sendiri ngerasain nggak Pak susahnya cari karyawan? Ya awal ini awal. Tapi awal pertama pasti kita kangenin masalah tangan nih untuk masak, untuk cara mengelola chicken stick ini. Nah pertama emang istri. Nah pada waktu awal itu kita nyari pegawai, itu di training dulu sama istri saya. Oh jadi emang kita sebagai pemilik bisnis wajib bisa trainer gitu, wajib. Kalau kita istri udah jago. Karena dari pihak King Chicken Stick ini kita selalu kan untuk awal kan mereka diberi kesempatan juga, monggo kalau mau belajar mau belajar ke kantor boleh, mau konsultasi boleh. Nah ya oke lah, ternyata lagi itu dengan Mbak Dira tuh diberikanlah semacam video tutorial dan ternyata sangat mudah untuk sangat mudah. Oh seperti mudah aja, bisa Pak, udah gampang ini. Oh gimana cara ngegrill, gimana cara kalau yang tepung itu namanya? Crispy-nya, proses penepungan gitu. Oh seperti ini sangat mudah banget. Dan nggak lama itu saya itu belajar itu. Berapa sekali coba? Coba sekitar 4 atau 5 kali. Oh ternyata seperti ini. Gimana berhasil. Cuman kan ada yang perlu mereka belajar tuh gimana sih ayam itu supaya nanti tuh kalau dia dikasih olesan atau seperti apa, gimana tingkat kematangannya seperti apa. Itu aja sebenarnya. Kalau secara itu sangat mudah. Mungkin kalau misalnya ada sebagian nanti orang-orang mau mencoba atau yang lain untuk mencoba memasak ini stick ini, grill ini sangat mudah. Sangat mudah banget. Dan bisa dilaksanakan ya mungkin nggak berapa lama lah. Bumbu udah ada, tinggal moles. Tinggal gimana tingkat kematangannya sama penyajiannya aja, seperti itu loh. Itu 4 karyawan shiftnya gimana sih Pak? 4 karyawan itu shiftnya dia pagi jam 10 sampai jam 5. Jam 5 sore sampai jam 10 malam. 10 malam, berarti buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu tadi di mana Pak sekalian promo ini? Ya, mungkin buat yang ingin cobain lah. Chicken stick, King Chicken Stick. Itu saya ada di Jalan Keranggan Raya di daerah Cibinong. Tidak jauh lah dari keluar tol Cibinong atau keluar tol Keranggan gitu loh. Dengan namanya Kedai Jajanan Kaki Lima. Kedai Jajanan Kaki Lima, harga kaki lima rasa bintang 5. Jangan lupa datang mampir ke outlet Pak Ade King Chicken Stick ya Pak di Cibinong. King Chicken Stick, jajanan kaki Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam nih. Kecuali hari Jumat, Sabtu, malam Minggu sampai jam 12 malam. Dan ada live show-nya juga. Ada live show-nya juga, rame banget. Ada akustik ya. Akustik juga. Itu Pak Ade yang undang atau gimana tuh? Apanya? Yang undang akustiknya? Kita kebetulan ini saya punya putra juga ya. Mereka lah yang ini, oke dibuat ramai gimana nih Pak? Udah monggo silakan, ternyata dibuat inilah. Akustik. Dan sama sekali tidak diminta biaya, yang penting udah sekali belajar Allah. Ini. Seru banget nih di outlet Pak Ade nih. Alhamdulillah. Berarti kan tadi ngomong-ngomong lagi pas grand opening itu 200 porsi berarti kan 200 lebih. Selain sebar brosur, strategi apa lagi nih yang Pak Ade lakuin? Ya, strateginya ada. Jadi gini, untuk awal itu banyak kita udah nyuri start duluan sebenarnya. Strateginya satu, kita sebelum kita launching kita udah nyebar brosur. Yang kedua juga ini medianya dalam arti gini loh Mbak. Media itu kita kan utamakan ke kerabat dulu. Kerabat, kebetulan kita punya komunitas juga. Komunitas apa tuh Pak? Kebetulan saya saya punya komunitas, kebetulan saya main di Mercy gitu. Oh, Mercy. Main di Mercy gitu loh. Saya punya komunitas Mercy di MB INA. Kebetulan juga anak-anak saya juga nih. Kebetulan anak saya juga yang kuliah dia sebagai ketua himpunan. Wah, Masya Allah. Yang kebetulan istri juga sebagai dia ketua lapak sebenarnya. Ketua lapak di komplek nih. Ketua lapak di komplek, dia promo itu. Yang tentu yang kedua anak saya juga gitu yang perempuan nih. Jadi promo. Berarti sekeluarga emang promosi semua. Promo dari anak saya, teman-teman kantor, teman-teman komunitas, teman-teman kuliah anak saya, teman sekolah anak saya, promo. Awal pertama launching,
dengan menyambut ulang tahun Republik Indonesia kita kasih diskon. Diskon 10%. Ada menu-menu yang membuat kita lebih enjoy di tempat, bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Ya. Apa sih Pak, kalau misal dari Pak Ade, tips buat pemula nih, yang mungkin kayak Pak Ade sebagai pemula, tipsnya apa nih buat ngelakuin usaha? Ya, kalau tips saya sih, jangan ragu-ragu untuk mencoba usaha. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Apalagi untuk chicken stick ini nih, monggo silakan disanakan dengan modal awal murah. Ya mungkin harganya nggak dengan buka ini, cuman silakan dicoba gitu. Silakan dicoba, apalagi dengan modal di bawah 10 juta udah dapat booth yang keren, bahan bakunya juga semuanya dilengkapin ya Pak. Dengan diberikan kita untuk membuat makanan nanti untuk menjual itu mungkin ada sekitar untuk 100 porsi kalau nggak salah, 100 porsian. Di awal ya Pak? Iya, di awal gitu loh. Nah Pak Ade, selain jualan di offline, di outlet gitu, ada jualan di online nggak Pak? Di online kita sebenarnya alhamdulillah juga kita udah di online kan, namatin kita udah kerjasama dengan GoFood. GoFood juga. Ya, pokoknya yang sifatnya online lah. Gitu. GrabFood. Ya GrabFood gitu loh. Itu lumayan rame atau gimana Pak penjualannya? Lumayan juga. Ternyata dengan di GoFood, satu lagi apa, kalau yang satu lagi itu GrabFood. Banyak juga sih yang pesan. Banyak gitu juga yang pesan. Jadi yang pembeli juga bukan cuma orang sekitar situ, tapi orang luar juga ya, orang-orang pada tahu. Kita juga di tempat kita juga pembayaran bisa cash, bisa QRIS, bisa ini udah ini kalau. Iya, apalagi emang anak zaman sekarang tuh jarang yang bayar cash ya Pak. Rata-rata QRIS. Oke. Nah, kedepannya ada rencana mau buka outlet tambahan nggak sih Pak? Ya, ini sangat menarik nih. Makanya saya ini ada rencana untuk ngembangin Mbak. Ngembangin lagi? Untuk ngembangin, saya melihat ini sangat menjanjikan. Kita mencoba satu dulu nih, ternyata apa nih nanti yang akan dikembangkan gitu loh. Tapi faktor utamanya memang kita membuka sesuatu harus melihat satu tempat. Tempatnya, ya, benar. Tempat. Yang kedua, lingkungan di sekitar. Gitu loh. Kalau tempat kita strategis, pasti orang akan mampir. Tapi kita jangan ragu lah bahwa dengan usaha ini, jangankan di rumah pun sebenarnya bisa. Bisa. Sangat bisa di rumah kita, di rumah bisa. Itu nanti via secara off atau secara online bisa gitu. Dengan modal-modal sini bisa lah. Jangan ragu lah menurut saya. Jangan ragu untuk melakukan usaha. Jangan kita yakin bahwa dengan usaha ini kita akan mendapatkan keuntungan yang lumayan gitu. Lumayan. Ya. Yang penting kuncinya kalau mau mulai usaha itu jangan ragu. Jangan ragu. Harus mulai dulu aja, mau dari rumah, mau dari pinggir jalan, pokoknya harus mulai dulu aja ya Pak. Yang sesuatu harus coba. Semua dari nol kita harus mencoba. Gitu. Harus mencoba. Nah, mau nanya juga nih terakhir terkait pelayanan KKI, gimana sih yang Pak Ade rasain? Best. Mantap ya Pak. Mantap. Jadi terus terang aja apa deh? Kuliner, kreasi, inovasi. Jadi pada waktu awal nih kita nih di ini Mbak, di media nih. Di media. Facebook. Ya. Terus di Instagram. Nah, lihat nih. Sebenarnya udah banyak nih. Kenapa saya tertarik dengan chicken stick? Dari sekian banyak kemitraan, kenapa chicken stick? Saya tertarik dengan chicken stick. Kenapa Pak? Ini menjanjikan. Kenapa? Harga segini, orang bisa makan chicken stick. Benar. Gitu loh. Sangat. Saya mencoba yang lainnya tuh. Kenapa saya tertarik dengan chicken stick? Harga ini masuk. Masuk ya. Harga masuk. Rasa. Oke. Gitu. Dan yang kedua, pada waktu awal saya masuk, ini terus terang aja nih, support dari sini, pelayanan dari sini, semua serba cepat. Begini Pak, dulu itu selalu nih Pak Ade, gimana selalu Pak Ade. Oke lanjut tuh Pak, udah. Nah itu semakin ini kan selalu ini gimana, mungkin ada dengan seperti itu kan kita, ternyata benar nih, bahwa mereka akan memberikan kita semacam ada di depan mata nih, kenapa nggak coba sih? Gitu loh. Yang kedua, segala sesuatu juga, seperti misalnya kita habisin stok nih, Mbak Lala, ini stok habis, oke Pak siap, hari itu juga nyampe. Nyampe barang nyampe. Jadi kita sangat untuk segala sesuatu yang di sini di kreasi ini,
semua pelayanan, semua apa yang kita butuhkan itu pelayanan sangat oke. Masya Allah. Silakan coba, jangan tempat lain, di sini aja lah kita di sini coba. aja. Sangat oke. Terima kasih banyak nih Pak Ade atas cerita-ceritanya. Dari tadi seru banget nih dengerin cerita dari Pak Ade. Awalnya karyawan BUMN sampai sekarang bisa jualan King Chicken Stick. Semoga usaha Pak Ade semakin bertambah ya Pak. Amin. Semoga pelanggannya semakin ramai. Dan jangan lupa ya teman-teman boleh mampir ke outlet Pak Ade di Cibinong gitu. Kalau gitu saya Vina dari tim KKI dan Pak Ade. Kita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan sampai lewatin nantinya kisah-kisah mitra sukses lainnya. Karena pastinya kita akan membahas kisah sukses dari mitra-mitra PT Kuliner Kreasi Inovasi. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ade.